Adolf Hitler. Ia tidak lahir sebagai sosok yang langsung dikenal dunia karena kebenciannya. Ia tumbuh di Austria pada akhir abad ke-19, di lingkungan Eropa yang saat itu memang sudah dipenuhi sentimen anti-Yahudi. Pada masa itu, teori tentang ras dan superioritas bangsa banyak beredar di ruang publik, baik melalui pidato politik maupun media cetak. Ide-ide tersebut bukan hal yang asing, melainkan bagian dari percakapan sosial sehari-hari. Dalam suasana seperti itulah, ia menghabiskan masa mudanya, menyerap berbagai pandangan yang berkembang tanpa banyak dipertanyakan. Kebencian tidak datang dalam satu momen besar, tetapi seperti kabut tipis yang perlahan menebal. Ia hadir sedikit demi sedikit, dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan zaman. Dari sinilah, fondasi awal cara pandangnya mulai terbentuk. Ketika beranjak dewasa, Hitler pindah ke Wina dengan harapan menjadi seorang pelukis. Ia mencoba masuk akademi seni, namun gagal, dan kegagalan itu membawanya pada kehidupan yang penuh kesulitan ekonomi. Hidup di asrama murah dan bekerja serabutan membuatnya merasa terpinggirkan. Dalam situasi seperti itu, rasa kecewa mudah berubah menjadi kemarahan. Di Wina, ia membaca berbagai pamflet politik yang syarat teori konspirasi dan nasionalisme ekstrim. Beberapa tulisan secara terbuka menyalahkan orang Yahudi atas persoalan ekonomi dan perubahan sosial. Sejarawan seperti Ian Kershaw menjelaskan bahwa periode ini penting karena membentuk pola pikir ideologisnya. Dari kekecewaan pribadi, prasangka mulai berubah menjadi keyakinan yang terasa logis baginya. Perang Dunia Pertama kemudian menjadi pengalaman yang memperkuat cara pandangnya. Ia bergabung dengan tentara Jerman dan merasakan langsung kerasnya pertempuran. Ketika Jerman kalah pada tahun 1918, banyak warga merasakan penghinaan dan kehilangan harga diri nasional. Kekalahan itu bukan hanya soal militer, tetapi juga soal identitas bangsa. Muncul mitos bahwa Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, melainkan ditikam dari belakang oleh pengkhianat dari dalam negeri. Narasi ini menyebar luas di kalangan nasionalis. Hitler menerima mitos tersebut sebagai penjelasan atas rasa frustasi yang ia rasakan. Kemarahan kolektif itu menjadi bahan bakar baru bagi keyakinannya. Memasuki masa Republik Weimar, situasi Jerman semakin tidak stabil. Inflasi melambung tinggi, dan banyak orang kehilangan pekerjaan serta tabungan. Nilai uang merosot tajam, hingga kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung mencari jawaban yang sederhana atas masalah yang kompleks. Mereka ingin tahu siapa yang harus disalahkan atas penderitaan yang dialami. Kelompok-kelompok radikal melihat peluang dalam situasi tersebut. Hitler pun bergabung dengan organisasi kecil yang kemudian dikenal sebagai Partai Nazi. Disinilah, ia menemukan panggung untuk menyatukan kemarahan publik dengan narasi yang telah ia bangun. Melalui pidato-pidatonya, Hitler tidak hanya berbicara tentang ekonomi atau politik, tetapi juga tentang identitas dan kebanggaan bangsa. Ia menggambarkan orang Yahudi sebagai ancaman terhadap masa depan Jerman, meskipun tuduhan itu tidak didukung bukti yang valid. Ucapan-ucapan tersebut diulang terus-menerus dalam berbagai kesempatan. Lambat laun, sebagian masyarakat mulai menerima narasi itu sebagai penjelasan yang masuk akal. Propaganda membuat emosi lebih dominan daripada fakta. Seperti dicatat oleh banyak peneliti sejarah modern, pengulangan adalah alat yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Kebencian yang awalnya berupa prasangka, perlahan berubah menjadi bagian dari wacana politik arus utama. Saat dipenjara setelah upaya kudeta yang gagal, Hitler menulis Mein Kampf, sebuah buku yang merangkum pandangan rasial dan politiknya. Dalam tulisan itu, ia menyusun kebenciannya ke dalam kerangka ideologis yang sistematis. Ia mengaitkan persoalan ekonomi, budaya, dan politik dengan teori konspirasi yang menempatkan Yahudi sebagai pusat masalah. Penelitian dari United States Holocaust Memorial Museum menunjukkan bahwa gagasan dalam buku tersebut kemudian menjadi dasar kebijakan Nazi. Kebencian tidak lagi sekadar opini pribadi, melainkan visi politik yang ingin diwujudkan. Dengan demikian, prasangka telah berubah menjadi program yang terstruktur. Fondasi ideologinya kini sudah lengkap. Pada akhir tahap ini, kebencian terhadap Yahudi tidak lagi berdiri sebagai emosi spontan atau reaksi sesaat. Ia telah berkembang menjadi keyakinan yang dibungkus nasionalisme dan rasa luka kolektif. Hitler tidak menciptakan antisemitisme dari nol, tetapi ia mengumpulkan prasangka lama dan memberinya arah baru yang lebih tajam. Krisis ekonomi, kekalahan perang, dan propaganda saling memperkuat satu sama lain. Semua faktor itu berpadu membentuk ideologi yang siap dijalankan jika kesempatan datang. Transisi dari gagasan menuju kekuasaan tinggal menunggu momentum politik berikutnya. Dan dari sinilah, cerita bergerak menuju fase ketika kebencian mulai dilegalkan oleh negara.
Momentum politik itu akhirnya datang ketika krisis ekonomi global tahun 1929 menghantam Jerman dengan keras. Pengangguran melonjak tajam, industri melemah, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah runtuh. Dalam situasi penuh ketidakpastian, janji-janji sederhana terdengar sangat meyakinkan. Hitler tampil sebagai figur yang menawarkan kepastian dan kebangkitan nasional. Ia berbicara tentang harga diri, stabilitas, dan masa depan yang lebih kuat. Di saat banyak orang merasa kehilangan arah, pidatonya memberi ilusi kejelasan. Dukungan terhadap partai Nazi pun meningkat dengan pesat. Kebencian yang dulu hanya berupa retorika, kini mulai mendekati pusat kekuasaan. Pada tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Tidak lama setelah itu, kebakaran Reichstag dimanfaatkan untuk memperluas kontrol negara. Undang-undang darurat diberlakukan, membatasi kebebasan sipil dan membungkam oposisi. Partai-partai lain dibubarkan atau dipaksa tunduk. Demokrasi yang rapuh perlahan berubah menjadi pemerintahan totaliter. Struktur negara kini berada di bawah kendali ideologi Nazi. Kebencian yang sebelumnya disuarakan di mimbar kampanye, kini memiliki alat hukum dan aparat untuk ditegakkan. Inilah titik ketika ide mulai menjelma menjadi kebijakan resmi. Langkah berikutnya adalah membingkai diskriminasi dalam bentuk undang-undang. Pada tahun 1935, pemerintahan Nazi mengesahkan hukum Nuremberg. Aturan ini mencabut kewarganegaraan orang Yahudi dan melarang pernikahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Status hukum mereka diturunkan secara sistematis. Mereka tidak lagi dianggap bagian dari bangsa Jerman. Menurut arsip United States Holocaust Memorial Museum, kebijakan ini menjadi fondasi legal bagi pengucilan yang lebih luas. Dengan adanya hukum tersebut, diskriminasi tidak lagi tersembunyi, melainkan dilegalkan secara terbuka. Di saat yang sama, propaganda digencarkan tanpa henti. Joseph Goebbels memimpin mesin propaganda negara dengan sangat organisir. Film, radio, buku pelajaran, hingga poster di jalanan menyebarkan pesan antisemit. Anak-anak diajarkan teori ras sejak usia dini. Media menggambarkan Yahudi sebagai ancaman ekonomi dan biologis. Pengulangan pesan dilakukan terus-menerus, hingga membentuk persepsi kolektif. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki kebencian mendalam, mulai menerima narasi tersebut. Perlahan, diskriminasi terasa seperti sesuatu yang normal. Pengucilan tidak berhenti pada aspek hukum dan opini publik. Negara mulai mendorong pemisahan sosial dan ekonomi secara nyata. Bisnis milik Yahudi dipaksa dijual dengan harga murah kepada warga non-Yahudi dalam proses yang disebut arisasi. Banyak profesional kehilangan pekerjaan hanya karena latar belakang agama. Kehidupan sehari-hari mereka semakin dibatasi. Sejarawan seperti Richard Evans mencatat bahwa proses ini dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan perlawanan besar sekaligus. Dengan cara itu, perubahan drastis terasa seperti rangkaian langkah kecil yang wajar. Ketegangan memuncak pada November 1938 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kristallnacht. Rumah ibadah dan toko milik Yahudi dirusak secara massal. Ribuan orang ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi awal. Kekerasan ini bukan sekadar ledakan spontan, melainkan tindakan yang dikoordinasikan oleh negara. Dunia internasional mulai menyadari eskalasi bahaya. Di dalam negeri, ketakutan menyebar luas di kalangan komunitas Yahudi. Pesan yang disampaikan jelas, mereka tidak lagi memiliki perlindungan. Negara bukan hanya membiarkan kebencian, tetapi ikut mengarahkannya. Pada akhir fase ini, kebencian telah sepenuhnya melembaga. Ia tertanam dalam hukum, pendidikan, ekonomi, dan aparat keamanan. Apa yang dulu dimulai sebagai retorika, kini berubah menjadi sistem yang terorganisir. Banyak warga yang terbiasa melihat diskriminasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Normalisasi inilah yang membuka jalan bagi langkah yang lebih ekstrim. Ketika perang besar kembali meletus di Eropa, struktur kebencian yang sudah dibangun siap bergerak lebih jauh. Dan dari sinilah, cerita memasuki babak yang jauh lebih kelam dalam sejarah manusia. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 dengan invasi Jerman ke Polandia, kebijakan terhadap orang Yahudi memasuki fase baru yang jauh lebih brutal. Wilayah yang diduduki memiliki populasi Yahudi yang besar, dan rezim Nazi melihatnya sebagai masalah yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Pada tahap awal, mereka memaksa komunitas Yahudi pindah ke kawasan tertutup yang disebut ghetto. Tempat-tempat ini dipenuhi orang dalam kondisi yang sangat sempit dan kekurangan makanan. Penyakit menyebar dengan cepat karena sanitasi yang buruk. Kebijakan tersebut bukan sekadar tindakan darurat perang, melainkan bagian dari strategi pemisahan total.
Diskriminasi yang sebelumnya legal, kini berubah menjadi penahanan massal. Situasi ini menjadi jembatan menuju kekerasan yang lebih sistematis. Di kota seperti Warsawa, ghetto dikelilingi tembok tinggi dan dijaga ketat. Orang-orang di dalamnya tidak bebas bergerak dan bergantung pada jatah makanan yang sangat minim. Banyak keluarga kehilangan anggota karena kelaparan dan wabah penyakit. Anak-anak tumbuh dalam kondisi yang tidak manusiawi. Menurut dokumentasi United States Holocaust Memorial Museum, kebijakan ini dirancang untuk melemahkan populasi secara perlahan. Negara menggunakan birokrasi untuk mengatur daftar nama, distribusi makanan, dan perpindahan penduduk. Segala sesuatu dicatat dengan rapi, seolah ini hanya urusan administratif biasa. Namun di balik catatan itu, penderitaan manusia terjadi setiap hari. Tahun 1941 menjadi titik eskalasi berikutnya ketika Jerman menyerang Uni Soviet. Bersama pasukan militer reguler, dibentuk unit khusus bernama Einsatzgruppen yang bertugas melakukan eksekusi massal. Mereka menargetkan orang Yahudi, pejabat lokal, dan kelompok lain yang dianggap musuh ideologi. Pembunuhan dilakukan di luar kota, di hutan atau lubang besar yang telah digali sebelumnya. Ribuan orang ditembak dalam waktu singkat. Sejarawan Christopher Browning menekankan bahwa operasi ini melibatkan aparat biasa yang mengikuti perintah, bukan hanya fanatik garis keras. Kekerasan kini berlangsung terang-terangan di wilayah timur. Kebencian telah berubah menjadi pembantaian langsung. Namun para pemimpin Nazi menganggap metode penembakan tidak cukup efisien. Pada Januari 1942, diadakan pertemuan penting yang dikenal sebagai Konferensi Wannsee. Dalam pertemuan itu, pejabat tinggi membahas koordinasi apa yang disebut solusi akhir. Istilah tersebut adalah kode untuk pemusnahan sistematis orang Yahudi Eropa. Rencana ini melibatkan deportasi besar-besaran ke kem-kem khusus. Dokumen resmi menunjukkan bagaimana berbagai kementerian bekerja sama dalam pelaksanaannya. Bahasa yang digunakan terdengar teknis dan administratif, padahal maknanya adalah penghancuran jutaan nyawa. Kem-kem konsentrasi yang sudah ada kemudian diperluas dan dimodifikasi menjadi pusat pembunuhan. Orang-orang diangkut menggunakan kereta barang dalam perjalanan panjang, tanpa makanan dan air yang cukup. Sebagian besar langsung diarahkan ke kamar gas. Sisanya dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrim dengan harapan hidup yang sangat kecil. Sejarawan Raoul Hilberg menggambarkan proses ini sebagai mesin birokrasi yang berjalan dengan perhitungan detail. Setiap tahap, dari transportasi hingga pencatatan, dirancang secara sistematis. Kejahatan besar itu dilakukan dengan struktur administratif yang rapi. Di dalam negeri Jerman, banyak warga tidak mengetahui detail lengkapnya. Informasi disamarkan dengan istilah seperti relokasi atau evakuasi ke timur. Propaganda tetap menekankan narasi ancaman dan perang. Bahasa yang samar membantu menyembunyikan skala tragedi. Sebagian orang mungkin mendengar rumor, tetapi memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia menjadi bentuk keterlibatan pasif yang memperkuat sistem. Dengan kontrol media yang ketat, kebenaran sulit menembus dinding propaganda. Pada akhir tahap ini, kebijakan antisemit Nazi telah mencapai bentuk paling ekstrimnya. Dari prasangka sosial, ia berubah menjadi hukum diskriminatif, lalu menjadi sistem pemusnahan terencana. Jutaan orang kehilangan nyawa dalam waktu yang relatif singkat. Perang memberikan ruang bagi kekejaman untuk berlangsung di balik kabut konflik global. Struktur negara, militer, dan birokrasi bergerak dalam satu arah yang sama. Dunia luar baru mulai memahami skala tragedi tersebut ketika perang mendekati akhirnya. Dan dari sinilah, bab berikutnya akan menelusuri bagaimana kejahatan ini terungkap, serta bagaimana dunia merespons setelah semuanya terlambat untuk jutaan korban. Memasuki tahun-tahun akhir perang, arah konflik mulai berubah. Pasukan sekutu perlahan mendesak mundur tentara Jerman dari berbagai front. Kota-kota besar dibombardir, jalur logistik terganggu, dan sumber daya semakin menipis. Mesin perang yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, mulai melemah. Namun di balik kemunduran militer itu, sistem kem dan deportasi masih berjalan. Banyak tahanan dipindahkan secara paksa dalam perjalanan panjang, yang dikenal sebagai Mars Kematian. Ribuan orang tewas di jalan karena kelaparan, kelelahan, atau ditembak jika tidak mampu berjalan. Bahkan di ambang kekalahan, kebijakan kejam itu tidak dihentikan begitu saja. Ketika pasukan sekutu membebaskan kem-kem konsentrasi pada 1944 dan 1945, dunia mulai melihat kenyataan yang sebelumnya tersembunyi. Tentara yang memasuki kem menemukan ribuan tahanan dalam kondisi sangat kurus dan sakit.
tumpukan mayat, barak penuh sesak, dan fasilitas pembunuhan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dokumentasi foto dan film segera disebarkan ke publik internasional. Menurut catatan United States Holocaust Memorial Museum, kesaksian para penyintas menjadi bagian penting dalam mengungkap skala tragedi. Dunia luar akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar dampak perang biasa, ini adalah program pemusnahan yang terencana. Di Jerman sendiri, banyak warga mengaku tidak mengetahui detail pembantaian tersebut. Sebagian memang tidak tahu sepenuhnya, sebagian lain memilih untuk tidak mencari tahu. Propaganda selama bertahun-tahun telah membentuk persepsi yang kabur. Informasi dibungkus dalam istilah teknis dan dirahasiakan di balik birokrasi. Ketika fakta mulai terungkap, banyak yang terkejut dan sulit menerima kenyataan. Pertanyaan tentang tanggung jawab kolektif pun muncul. Bagaimana sistem sebesar itu bisa berjalan tanpa perlawanan besar? Jawabannya tidak sederhana, karena ia melibatkan campuran ketakutan, propaganda, dan kepatuhan. Pada April 1945, ketika Berlin dikepung, Hitler mengakhiri hidupnya di bunker bawah tanah. Rezim yang ia bangun runtuh bersama kekalahan Jerman. Struktur kekuasaan yang dulu terlihat kokoh hancur dalam waktu singkat. Namun kehancuran fisik itu tidak langsung menghapus dampak kebijakan yang telah dijalankan. Jutaan keluarga kehilangan anggota dan rumah mereka. Luka sosial dan moral yang ditinggalkan tidak mudah dipulihkan. Perang mungkin berakhir, tetapi konsekuensinya baru saja dimulai. Setelah perang selesai, Sekutu menyelenggarakan pengadilan Nuremberg untuk mengadili para pemimpin Nazi. Untuk pertama kalinya, kejahatan terhadap kemanusiaan diadili dalam forum internasional. Bukti dokumen, rekaman, dan kesaksian korban dipresentasikan di pengadilan. Proses ini menunjukkan bagaimana kebijakan negara dapat berubah menjadi alat pembantaian. Sejarawan seperti Richard Evans menilai pengadilan tersebut sebagai langkah penting dalam membangun standar hukum internasional. Dunia berusaha menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Meski keadilan tidak bisa mengembalikan korban, ia menjadi simbol komitmen global. Pengungkapan ini juga memicu refleksi mendalam tentang bagaimana kebencian bisa berkembang begitu jauh. Banyak negara mulai membahas pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan minoritas. Organisasi internasional diperkuat untuk mencegah tragedi serupa. Konsep genosida diperjelas dan diakui secara hukum internasional. Sejarah Holocaust menjadi pelajaran global tentang bahaya ideologi ekstrim. Ia mengingatkan bahwa diskriminasi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi kekerasan massal. Dunia dipaksa untuk melihat sisi tergelap dari kemampuan manusia. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu Jerman atau satu tokoh tertentu. Ia adalah refleksi tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya ketika rasa takut dan kebencian menguasai ruang publik. Ingatan atas Holocaust menjadi pengingat bahwa kemanusiaan harus dijaga dengan kesadaran dan keberanian moral. Dari benih prasangka hingga mesin pemusnahan, perjalanan itu panjang dan penuh tanda yang sebenarnya bisa dikenali. Sejarah tidak dapat diubah, tetapi pelajarannya dapat dipilih untuk diingat atau diabaikan. Pilihan itulah yang menentukan masa depan. Dan disitulah makna terdalam dari memahami kisah ini berada. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.